Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kakak Kak Marcella dalam pembelajaran matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke guys. Di pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas materi baru, yakni statistika. Ada yang udah tahu nggak statistika itu kayak gimana? Harusnya kalian udah tahu ya, karena statistika ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 7. Dan statistika di kelas 8 ini adalah materi lanjutan dari statistika kalian di kelas 7. Yuk, kita bahas yuk. Nah ini, apa yang kamu ketahui tentang materi statistika? Masih ingat nggak sih materi kalian statistika di kelas 7? Tentunya agak-agak sedikit lupa ya. Yuk kita belajar bareng. Nah, di pembelajaran statistika di kelas 8, kalian akan mempelajari yang pertama, menentukan ukuran pemusatan data yang terdiri dari 3 ukuran utama, yakni ada modus, median, dan mean atau rata-rata. Yang kedua, kalian nantinya dapat menentukan ukuran penyebaran data yang terdiri dari jangkauan, kuartil, dan simpangan kuartil. Dan yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pemusatan dan penyebaran data. Oke, next kita masuk ke pengantar. Nah, di mana statistika ini digunakan untuk memahami data dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membaca grafik ekspor-impor. Mungkin kalian agak asing ya dengan grafik ekspor-impor. Nah, yang lebih kalian sering lihat, kalian tuh pasti sering membaca atau melihat grafik saham dalam keuangan atau grafik kurs uang dari rial ke rupiah. Nah, untuk membaca saham tersebut atau membaca sebuah grafik kurs tersebut, nah itu kita memerlukan statistika. Statistika itu banyak sekali ya kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, apalagi khususnya dalam bidang perekonomian, perdagangan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan belajar materi penyajian data. Di kelas 7, kalian sudah mempelajari ini loh guys. Kalian masih ingat nggak? Penyajian data itu dalam bentuk apa aja? Yang pertama, ada dalam bentuk tabel. Yang kedua, ada dalam bentuk diagram batang. Yang ketiga, ada dalam bentuk diagram lingkaran. Dan yang terakhir, ada diagram garis. Kak, apakah penyajian data hanya 4 ini? Tidak. Kalian kan sudah belajar di kelas 7 penyajian data itu dalam bentuk apa aja. Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang pertama, yakni pemusatan data. Di mana pemusatan data itu menggambarkan letak data pada garis bilangan dengan 3 ukuran utama, yaitu modus, median, dan rata-rata. Apa sih itu modus? Apa sih itu median? Apa sih itu rata-rata? Kita akan bahas di pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita akan belajar modus. Apa sih itu modus? Modus itu bukan yang modus-modus ngegombalin cewek, itu bukan ya guys. Nah, modus dalam statistika itu merupakan data yang paling sering muncul. Maksudnya gimana kak? Nah, di sini ada contoh data ukuran sepatu siswa. Ada 36, 37, 38, 38, 39, 40, 40, 40. Ditanya modusnya berapa? Nah, sini sudah ada jawabannya. Modusnya adalah 40. Kok bisa? Gimana? Kita hitung sekarang datanya. 36. Ini banyaknya ada berapa? 1. 37 banyaknya juga cuman 1. 38 banyaknya datanya ada berapa? 1, 2, ada 2. 39 cuman 1, dan 40 berapa? 1, 2, 3.
Data yang paling banyak itu adalah 40, sehingga modusnya adalah 40 karena modus merupakan data yang paling sering muncul. Sampai sini paham? Yuk kita lanjut. Nah, di sini ada median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Ingat, syarat median datanya harus diurutkan. Oke. Dihitung langsung untuk data ganjil atau dengan rata-rata dua nilai tengah untuk data genap. Maksudnya gimana? Kita lanjut ke contoh aja ya. Yang pertama ada contoh median data ganjil. Berarti datanya itu banyaknya atau jumlah datanya itu ada ganjil ya. Banyaknya datanya itu ganjil ya. Yang pertama, nilai ulangan matematika siswa adalah sebagai berikut: 70, 80, 90, 85, 75. Yang ditanya adalah berapakah median dari data tersebut. Sekarang kita hitung dulu banyaknya data ada berapa di sini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu ganjil ya. Nah, cara mencari berapa median dari data ini, yang pertama kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Jadi kita urutkan, karena ini datanya masih acak, kita urutkan dari yang terkecil yang ke terbesar. Yang pertama 70, 75, 80, 85, dan yang terakhir adalah 90. Nah, median itu kan nilai tengah. So, nilai yang ada di tengah-tengah data ini adalah 80. Sehingga mediannya adalah 80. Sampai sini paham? Ingat ya, median adalah nilai tengah. Nah, itu tadi kalau datanya ganjil. Kalau datanya genap gimana, Kak? Nah, di sini ada contoh. Nilai ulangan IPA siswa adalah sebagai berikut: 70, 80, 90, 81, 85, dan terakhir 75. Yang ditanya berapakah median dari data tersebut? Oke, yang pertama kita perlu mengurutkan datanya dulu. Ada 70, 75, 80, 81, 85, dan yang terakhir adalah 90. Lalu kita cari dua nilai yang berada di tengah-tengah. Nah, di sini sudah diketahui yang berada di tengah adalah nilai 80 dan juga 81. Cara mencari mediannya yakni dengan menjumlahkan dua nilai yang berada di tengah lalu dibagi 2, sehingga 80 ditambah 81 dibagi 2, hasilnya berapa? 80,5. So, median dari data di atas adalah 80,5. Sampai sini bisa mencari median data ganjil dan data genap? Kalau bisa, kita lanjut ya. Selanjutnya kita akan membahas rata-rata. Nah, rata-rata itu biasa disebut mean, di mana rumus mencari rata-rata yakni jumlah data dibagi banyak data. Gimana sih maksudnya, Kak? Kita masuk ke contoh. Nah, di sini diberikan sebuah data nilai ulangan siswa 60, 70, 80, 90. Pertanyaannya, berapakah rata-rata dari data tersebut? Nah, rumus mencari rata-rata adalah jumlah data dibagi banyak data. So, kita jumlahkan dulu data yang tersedia, yakni 60 ditambah 70 ditambah 80 ditambah 90 dibagi banyaknya data. Kita hitung dulu datanya itu ada berapa, yakni 1, 2, 3, 4, sehingga ini dibagi 4. 60 ditambah 70 ditambah 80 ditambah 90 hasilnya berapa? Yap, 300. Sehingga 300 dibagi 4 adalah 75. Jadi rata-rata ulangan siswa adalah 75. Sampai sini bisa mencari rata-rata? Oke. Kalau gitu kita next.